melewati proses tanpa protes. Ayo mari kita baca sama-sama di PowerPoint yang ada di LCD. Sukses melewati proses tanpa protes. 1, 2, 3. Sukses melewati proses tanpa protes. Saudara, kecenderungan manusia di akhir zaman ini tentang pentingnya sebuah proses semakin terkikis. Ya, saudara, bukan saja anak-anak kita, anak-anak muda, ya, orang tua, juga bagaimana kita memahami bahwa dalam hidup ini kita harus lewati yang namanya proses, ya, saudara. Karena anak-anak sekarang di zaman milenial seperti ini, sekarang segalanya semuanya serba cepat, serba instan, ya. Mereka selalu ingin mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Mereka tidak diajari belajar yang namanya proses. Di sekolah, saudara, ya, murid-murid hari-hari ini lebih dipacu untuk bagaimana mendapatkan nilai yang baik, nilai yang terbaik, tanpa mereka belajar memahami untuk apa mereka belajar mata pelajaran yang mereka pelajari, ya. Sehingga tidak heran banyak orang tua ketika ujian nasional, ketika ada tes, ya saudaraku, bingung, sibuk cari pertolongan buat anaknya dengan beli kunci sana, beli kunci sini. Yang lebih parahnya ternyata kuncinya salah pintu, saudaraku, ya. Karena tujuannya hanya supaya mendapat nilai yang baik. Dan sekali-kali orang punya konotasi yang namanya sukses itu adalah kalau dia seorang pengusaha, dia akan dapat keuntungan yang besar, kaya raya. Saudara,
yang dinamakan sukses. Kalau dia seorang murid, dia akan berkata bahwa dia sukses ketika dia bisa meraih nilai yang terbaik. Seorang pemain, seorang atlet, saudara, ketika dia di puncak kesuksesannya adalah ketika dia memenangkan sebuah kejuaraan. Saudaraku, seorang hamba Tuhan sukses kalau dia terkenal, saudara. Ya, hamba Tuhan besar terkenal. Ukurannya hanya hal-hal yang seperti itu. Tapi bagi saya, saudara, kesuksesan itu adalah ketika saya, saudara, menyadari untuk apa kita harus diproses dan berproses. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi ukuran kesuksesan bukan karena soal materi, kekayaan, nama besar, nama tenar, keterkenalan, saudaraku. Tetapi ketika kita tahu bahwa dalam hidup ini mau tidak mau kita harus menjalani yang namanya proses. Sejak dari lahir, saya belum pernah ketemu kalau jemaat melahirkan, tiba-tiba bayinya lahir jebrol langsung bisa panggil mama, papa. Ya, pasti yang pertama dia katakan apa, saudara? Ya. Kalau enggak dipukul, dicubit supaya nangis, saudara. Seorang ibu juga tetap harus melewati proses hamil 9 bulan 10 hari. Saudara, semua lewati proses. Ketika anak kita mulai belajar berjalan pun tidak langsung jalan lari, saudara. Jalan berapa langkah jatuh, jalan langkah jatuh. Dan kita sebagai orang tua menyadari bahwa itu proses yang harus dilewati. Tidak mungkin ketika anak kita, baby kita mulai belajar berjalan, saudara, kemudian jatuh, kemudian kita marah, kita tendang, dasar melakukan raisal goblok. Tidak mungkin kan, saudara? Karena kita tahu memang prosesnya harus seperti itu. Jatuh bangun lagi, kita titah, kita ajarin dia. Saya punya anak yang pertama itu, saudara, tadinya saya tidak ngerti kenapa setiap kali dia berjalan cepat, lari berapa langkah begitu mesti jatuh. Ada tembok, ada pembatas, sudah kelihatan matanya tidak ada masalah, itu tembok, dia lari tembok pun ditabrak, saudara. Sehingga zaman dulu ada tren ikan lohan, ikan lohan dia yang batuknya merempul. Anak saya sudah mengawali dulu, saudara. Tiap berapa hari sekali mesti batuknya merempul. Semakin besar kalau ikan lohan semakin mahal, saudara ya. Kalau anak saya merempul semakin besar, suami saya yang uring-uringan, saudara ya. Kok bisa tuh? Masa tidak tahu itu tembok, kamu jaganya gimana? Waktu itu karena belum ngerti. Setelah saya coba telah, kenapa ya dia mesti jalan jatuh? Tembok ditabrak, tidak ada remnya. Ya, harusnya kan ada rem. Oh, itu tembok mandek dong. Bukan yang wah gitu, saudara. Saya bawa ke dokter tulang, baru ketahuan ternyata kaki anak saya itu tidak ada lengkungannya. Ya, jadi dia tidak ada daya cengkramnya. Makanya disarankan untuk tidak menjadi olahragawan. Ya, dia lebih ke seni karena sering jatuh begitu. Ya, harus pakai sepatu khusus dipelat, saudaraku, supaya bisa baik, saudara. Tapi saya baru 6 bulan pakai sepatu khusus itu. Ahlinya disekolahkan oleh Dr. Timotius di Jerman. Tapi setelah itu anak saya pakai, tidak berapa lama kemudian yang membuatkan secara khusus kecelakaan, saudara, sehingga meninggal. Dan sejak itu saya berhenti untuk tidak memakaikan sepatu khusus karena itu kan semakin besar. Saudara, semua harus melewati proses, ya. Nah, saudara, yang penting harus kita ketahui, ya. Di dalam kehidupan ini proses selalu berbicara tentang penderitaan. Proses selalu berbicara tentang sesuatu hal yang gak enak, kesesakan, masalah, pergumulan, ya. Tapi saudara dan saya perlu tahu dulu, ada 2 macam proses dalam hidup kita. Coba kita buka dulu di dalam Yakobus pasal yang ke-1, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang keempat. Saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa, saudara? Ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya akan coba bacakan dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini. Saudara sekalian yang saya kasih,
Apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah. Karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh, dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kita, ya saudaraku, adalah suatu hal yang baik. Berbahagialah, diberkatilah saudara dan saya ketika kita melewati yang namanya pencobaan. Tapi kata pencobaan di situ dalam bahasa aslinya dipakai kata peiramos. Katakan sama-sama saya, peiramos. Pencobaan lebih berkonotasi sesuatu yang menjatuhkan kita dari iblis. Tetapi kalau peiramos dari bahasa aslinya, pencobaan itu dipakai kata peiramos, itu lebih berarti berbicara tentang ujian. Katakan ujian, saudara. Kalau namanya ujian, saudara, kita tahu kita sekolah, anak-anak kita sekolah kan, kalau harus menghadapi ujian, apakah kita sebagai orang tua ngomong gini, nah besok kan ujian, besok kan tes, wes daripada kamu nanti capek, daripada kamu harus belajar, ya nanti nggak bisa kerja, besok nggak usah masuk sekolah aja ya, nggak usah, mesakno. Apakah itu orang tua yang benar, saudara? Tidak. Ketika ada ujian, kita malah harus kasih semangat anak saya, kamu pasti bisa, ora eklabora, ya, dengan belajar dan berdoa, kamu pasti bisa. Amin, saudara. Kalau dulu papa mama bisa, sekarang kamu pasti bisa. Tapi kalau sekarang saya ditanya anak-anak saya, mah ini matematikanya gimana? Saya sama suami kompak jawabnya, ya dulu nggak bisa, sekarang lupa, saudaraku ya. Waduh, saudara, saya bilang udah deh, coba tanya di ruang guru. Sekarang ada ruang guru. Saudaraku, kalau ada ujian, ya saya masih ingat kalau saya ikut SNPTN, saudara, selalu di depan gedung sekolah yang kita pakai ada tulisan harap tenang ada ujian, ya. Jadi saudara, kalau ada ujian jangan panik, tenang, amin. Kenapa kok kita bisa tenang kalau ada ujian, Bapak Ibu? Halo, anak-anak kita bisa tenang kalau nggak ada ujian kalau sudah belajar. Kalau nggak belajar ya makanya itu biayaan, cari kunci buat contekan, cari posisi strategi, posisi menentukan prestasi. Itu Pak Ayu. Itu Pak Ayu ya, cari posisi yang paling pojok, paling belakang, ya supaya bisa apa? Nyontek. Karena bagi mereka, bagi murid-murid dari murid-murid yang penting nilai bagus. Bagi mereka ukuran kesuksesan seperti itu. Nggak tahu kenapa mereka harus belajar, memahami untuk apa mereka belajar. Saudaraku, harap tenang ada ujian. Kita bisa tenang melewati ujian kalau kita sudah belajar. Belajarnya kapan Bapak Ibu saudara? Ya ini loh, saat kita PDM sini dengar firman. Ini kita sedang belajar, amin, setuju? Belajar bagaimana cara menghadapi proses kehidupan yang harus kita lewati dan sedang kita lewati. Daniel pasal yang ke-12 ayat 10 katakan, orang yang bijaksana mereka akan memahami kenapa mereka harus disucikan, kenapa mereka harus diuji, kenapa mereka harus dimurnikan. Dan itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mau belajar. Terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup katakan, hanya mereka yang mau belajar, mereka yang akan bisa memahami kenapa mereka harus melewati yang proses yang namanya ujian, yang lewati disucikan, dimurnikan. Nah saudara, kata ujian dalam Yakobus pasal 1 tadi ayat 2 sampai ke 4 ada yang namanya pencobaan, peiramos, itu artinya ujian. Dan kata ujian sendiri dipakai kata dokimion, yang artinya bukan ujian supaya menjatuhkan saudara dan saya, tetapi ujian untuk menaikkan level saudara dan saya. Setuju? Katakan amin. Supaya kita naik kelas, supaya kita next level. Dan jangan takut sekali lagi ada ujian, kan kita udah belajar. Bukan hanya cukup dengar firman Tuhan seminggu sekali, seminggu 2 kali, tambah PDM hari ini. Tapi setiap hari saudara dan saya, kita nggak bisa ada cara lain selain kita membangun keintiman hubungan yang terus menerus dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan doa. Bukan hanya sekedar dengar hari Minggu, dengar waktu PDM, tapi di rumah baca terus menerus firman Tuhan secara konsisten dan disiplin. Baca
firman dengan suara yang keras secara pribadi, ya. Karena firman Tuhan katakan, Roma 10 ayat 17 katakan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika saya terima WA dari teman saya yang mengatakan bahwa menurut penelitian yang ada, ketika kita membaca firman Tuhan dengan diperkatakan dengan suara yang keras sampai telinga kita sendiri mendengar suara kita, itu merupakan terapi kesehatan yang paling ampuh untuk melawan segala sakit penyakit. Yang setuju dengan saya katakan amin. Apapun itu sakit penyakitnya. Karena apa? Iman timbul. Iman timbul, manusia roh jadi kuat, saudaraku. Saudaraku, dengar firman, baca firman, perkatakan firman, hafalkan firman. Katakan hafalkan firman. Anak-anak sekolah minggu gitu kita push untuk tiap minggu ayat hafalan. Tapi kenapa kita sudah dewasa, kita sudah, saudaraku, PDM tidak pernah hafalkan ayat? Iya toh? Kan itu anak sekolah minggu. Makanya nggak heran ketika iblis datang, saudaraku, iblis datang menyerang, musuh datang menyerang, kita punya senjata firman, tapi nggak ada pelurunya, tembak, nggak ada pelurunya. Mau ngomong apa? Iblis melancarkan panah-panah api intimidasi dalam hidup saudara saya. Kamu sakit, kamu mati, kamu nanti pasti hancur, rumah tanggamu hancur. Kita nggak punya firman, kita nggak pernah hafal firman, jawab apa, kelopok-kelopok, mati saudara. Tapi dengan menghafalkan firman itu seperti peluru bagi senjata kita. Yang setuju katakan amin. Untuk melawan setiap panah-panah api si jahat. Renungkan firman. Ingat, meditasi, renungkan firman. Saudaraku, bukan hanya merenungkan firman, hidupi firman dan lakukan firman. Katakan lakukan firman. Maka saya pastikan saudara dan saya, ketika ujian datang, proses hidup ini apapun itu, dari segala macam bentuk, dari siapapun, saudara dan saya akan didapati sebagai orang-orang yang tampil lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan saya yes. Proses yang pertama yang perlu saudara ketahui adalah proses sebagai ujian tadi untuk naik level, untuk membawa kita naik kelas. Itu yang pertama. Dan proses yang kedua yang sering kali terjadi bukan dari Tuhan saudara, tapi akibat dari dosa kita. Bayar harga mau tidak mau harus kita lewati saudara. Makanya kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita nggak perlu melewati proses yang terjadi akibat dari dosa kita. Kalau saudara perhatikan Daud, dia ini tokoh dalam Alkitab yang alami dua proses ini secara komplit. Yang pertama saudara, proses sebagai ujian untuk naik level. Daud tumbuh sebagai anak tertolak. Dia anak bungsu dari 8 bersaudara. Kenapa saya bilang anak tertolak? Di Mazmur katakan, meskipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan menerima aku. Ketika di rumahnya ada pesta perjamuan besar, Nabi Samuel datang untuk memimpin korban di situ, saudara. Semua anak Isai datang diundang. Daud tidak diundang, malah suruh Amnon ngedus, saudara. Bukankah itu anak tertolak, saudara? Semua suruh jalan depan Samuel, ya. Elia. Yang kedua siapa? Kakak Daud. Sampai yang ketujuh Tuhan gak bicara apa-apa sama Tuhan, ngomong bukan dia, bukan dia, bukan dia. Kamu melihat yang di luar, tapi aku melihat hati. Kemudian Samuel tanya sama Pak Isai, apakah hanya ini aja anakmu? Oh tidak, aku masih punya satu anak. Dia ada di padang. Coba bayangin saudara. Saudara posisi sebagai Daud, sakitnya di mana saudara? Waduh, tahu cerita mungkin waktu hamil mamanya kesundulan, ya toh. Saya kan ngalami sempat anak kedua ketiga itu, anak umur 7 bulan saya hamil lagi. Saya betul-betul stres. Setiap malam gak bisa tidur. Saya membayangkan yang Jesta lagi usil-usilnya, yang nomor 2 lagi baby, saya hamil lagi. Saya membayangkan sudah jauh ke depan. Saudara, orang yang suka cemas itu orang hidup di masa depan yang belum pasti, ya. Orang yang suka takut itu orang hidup di masa lalu. Saya tuh cemas, saya khawatir nanti gimana kalau suami saya pergi pelayanan, saya tidak ada yang bantu, anak 3 paling perintil, saya harus pelayanan, piye, stres saya saudara. Dan sempat sebelum saya tahu benar-benar saya hamil, saya berusaha, ini yang saya alami, tapi saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Saya dari orang nggak suka olahraga, saya olahraga, saya loncat-loncat, main itu saudara, apa namanya? Tapi sampai pada satu titik saya nggak sejahtera.
Saya pergi ke bidan di Trogosari, saya harus cek apakah saya betul hamil. Karena di dalam hati saya ada kesaksian, kamu tuh hamil. Enggak, aku sudah jaga, nggak mungkin bobol gawangnya, aku sampai bobol, nggak mungkin. Gitu ya, aku nggak bisa hidup tanpa planning. Saudaraku, hamil? Enggak, hamil? Enggak. Ya udah saya tes. Saudara, ketika saya tes, saya betul-betul hamil, saudara. Wah, bisa stres banget, saudara. Tapi lewati proses, akhirnya ketika maju, singkat cerita lahirlah Noni Eudia Charity Didi Mustanto, anak perempuan. Waktu dia lahir, Pak suami saya gini, tak tinggal pulang ya, kamu tunggu Tuhan Yesus apa tunggu aku, gitu ya saudara. Saya waktu itu masih bodoh, harusnya saya jawabnya tunggu kamu dan tunggu Tuhan Yesus. Saya cuma ya wes lah, tunggu Tuhan Yesus, kamu milih Tuhan Yesus ya, tak pulang. Dia tidur saudaraku ya. Nanti kalau anaknya perempuan telepon ya, tapi kalau laki berarti kalau saya telepon anaknya perempuan, kalau tidak telepon berarti laki, begitu saudara ya. Dia pulang tidur saudara. Enak tenan ya saudara ya. Saya dengan dokter dan satu suster jam 11:30 malam. Saya masih ingat dalam proses itu saya tenang banget, saya nyanyi I feel Jesus, I feel Jesus. Saudara, lahirlah Eudia Charity Didi Mustanto, panjang 54, berat 4,03 kilo. Saya masih ingat saudara. Langsung tak telepon bojoku, Pak, pedok, lu mau rumah sakit ya saudara. Oh dia semangat karena perempuan saudara ya. Dan disitulah saya minta ampun, minta maaf sama noni saya. Banyak anak-anak kecewa, merasa tertolak karena dengar cerita-cerita seperti ibu-ibuku. Kalau ada yang mengalami seperti itu, minta maaf sama anakmu ya, minta maaf sama anakmu. Karena kita juga dalam kebebalan kita, kebodohan kita, minta maaf sama nih, mama minta maaf ya. Dulu mama sempet tidak siap ketika kamu hadir di dunia ini. Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Saudara, proses yang Daud lewati, dia anak tertolak. Bukan hanya itu saja, dia punya istri, dia punya mertua. Mertuanya malah kejar-kejar dia setiap saat, sampai ke liang semut pun akan dicari. Daud dibunuh, mau dibunuh karena apa? Jealous, karena cemburu. Saudaraku, itu proses sebagai ujian bagi Daud naik level. Tapi dia juga alami proses akibat dosa. Daud karena apa saudara? Berzina dengan Bathsheba ya. Dia melakukan pembunuhan berencana. Kalau sekarang kena pasal 340 saudara, Daud. Dan ketika Daud melakukan dosa yang sangat keji itu, dia harus makan buah dari akibat dosanya. Pedang tidak pernah berhenti dari keturunannya. Anak yang dikandung oleh Bathsheba lahir mati. Anaknya Amnon, anaknya yang bernama Amnon mati dibunuh oleh saudara tirinya Absalom. Absalom mati dibunuh oleh Yoab. Kemudian anaknya Adonia saudara dibunuh oleh Benaya. Darah tertumpah di keturunan Daud. Apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan jahat? Ternyata setelah saya renungkan, bukan karena Tuhan kejam, tapi Daud memakan dari buah perkataannya sendiri akibat dari dosanya. Ketika Nathan datang kepada Daud, Nathan memberikan cerita, ada kejadian loh di Israel ini, orang kaya, sugih begigih, punya domba, banyak kambing. Tetangganya pepetan hanya punya satu domba, seperti anaknya ditimang-timang, disayang-sayang. Suatu ketika ada tamu di rumah orang kaya itu. Bagi orang Yahudi, tamu adalah raja. Harusnya dia sembelih dari kambing dombanya. Tapi orang kaya ini jahat, dia rebut, dia merampas domba tetangganya hanya satu totil. Dia sembelih, dia hidangkan untuk tamunya. Ketika Daud dengar cerita itu, dia ngamuk, dia marah. Orang itu yang merampas domba orang miskin itu, dia harus dibayar 4 kali lipat. Dia harus membayar 4 kali lipat dari apa yang dia lakukan. Dia harus dihukum 4 kali lipat. Dan kemudian Nathan bilang, orang kaya itu adalah kamu sendiri. Dan saudara, 4 keturunan dari Daud mati karena akibat buah perkataan Daud sendiri. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hati-hati dengan apa yang kita katakan. Amin saudara. Apapun, sak jengkel-jengkelnya kita, sak marah-marahnya kita, sak suntuk-suntuknya, sumpuk-sumpuknya kita, jangan ngomong ngawur, jangan ngomong idol, jangan gampang ngutuki, nyempatani anak kita, suami kita, atau istri kita, atau siapapun. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Saudara, tokoh-tokoh di Alkitab, Abraham, Yusuf, Daniel, Musa, semua melewati proses. Saudaraku, ketika Abraham lewati proses, dia terima janji yang Tuhan janjikan, keturunan seperti bintang dan pasir di laut. Yusuf ketika dia
sabar dalam proses. Dia sebagai orang terkemuka di Mesir. Siapa lagi? Daniel, dia lewati proses, harus masuk ke gua singa, saudara. Tapi ketika dia sukses melewati proses, dan proses itu yang membuat mereka semua bisa jadi sukses. Yesus katakan amin. Tanpa protes, Daniel masuk gua singa, dan dia menjadi orang terkemuka di Babel. Nah, masalahnya sekarang, ketika kita melewati proses, seringkali kita perlu tahu untuk apa sih saudara dan saya diproses. Yang pertama, saudara, tujuan saudara dan saya diproses hari ini, tentunya saya berharap ini bukan karena kesalahan kita, bukan akibat dosa kita. Ayub 23 ayat 10, yuk kita baca bersama-sama. Ayub 23 ayat 10, 3, 2, 1. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dalam Alkitab bahasa Indonesia Masalah ini dikatakan begini, namun dia tahu segala jalanku dan setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Amin, saudara. Yang pertama, untuk apa tujuan kita diproses? Lewati proses. Yang pertama, membentuk saudara dan saya menjadi murni. Katakan murni. Seperti emas, bukan emas yang perhiasan yang kita pakai ini. Ini belum emas yang murni. Emas yang murni itu seperti cairan, lentur, lembut, mudah dibentuk, mengkilat, kuning bercahaya. Itulah emas yang murni. Tapi kalau saudara dan saya nggak mau lewati proses emas untuk menjadi emas yang murni dari pasir biji emas yang kotor hitam, itu harus lewati proses pembakaran, bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 3 jam, tapi sampai 6 jam. Kalau emas itu berontak, emas itu nggak mau lewati proses pembakaran, dimurnikan seperti itu, tidak jadi emas yang murni, emas yang 24 karat, tapi jadi sekarat, saudara. Ya dong, jangan lari dari proses. Kitab Yakobus 1 dikatakan jangan lari dari persoalan, hadapi, lewati, karena kita tahu kita sedang dimurnikan. Nah, setuju dengan saya, katakan amin. Saudara, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Coba kita baca dulu. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama. Kitab Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai 5. 3, 2, 1. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, hidup ini akan jadi indah kalau kita punya pengharapan. Katakan pengharapan. Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian hadir tempat ini karena punya pengharapan. Amin. Amin. Dan pengharapan itu yang bisa buat kita kuat. Nah, tahukah saudara, penderitaan, kesengsaraan, proses, apapun itu namanya, itu yang bisa memunculkan pengharapan dalam hidup saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Dan pengharapan itu yang buat kita kuat. Oleh sebab itu kita harus ngerti kenapa kita harus melewati setiap proses dalam hidup ini. Gak usah cawe-cawe, gak usah pakai kekuatan kita. Lakukan apa yang harus kita kerjakan dan berhenti dari melakukan yang tidak seharusnya kita kerjakan. Ingat khotbah saya tentang diam. Saudara, tanggal 2 Januari kemarin mertua saya pulang ke rumah Tuhan. Ya, enak ya orang Kristen kalau mati dibilang pulang ke rumah Bapak. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian senang kalau dibilang pulang ke rumah ortu, seperti noninya Pak Agus, senang siapa? Ivana. Kalau pulang ke Kudus senang ya? Senang ya? Pasti senang, ada kesempatan pulang-pulangnya. Saya kalau ada kesempatan pulang saya akan pulang, saudara. Karena apa? Pulang ke orang tua itu paling enak ya. Gak usah mikir makan apa, ya kan? Gak usah mikir harus bersih-bersih, gak usah mikir macam-macam, enak. Dulu kalau zaman kita libur sekolah, kemudian masuk sekolah, saya juga mengalami kalau disuruh buat karangan. Hari pertama kan suruh buat karangan, pasti semua kompak buatnya apa, saudara, karangan. Waktu liburan pulang ke rumah nenek, ya toh. Di rumah nenek di desa, di belakang ada sungai, sungainya ada ikan, ya. Nanti bisa mancing, kalau makan siang mancing dulu, terus digoreng sama nenek, ya. Pemandangannya bagus, pegunungan, hawanya sejuk. Padahal neneknya di mana? Di Jakarta, saudara, ya toh. Bisa sama semua begitu, toh. Sering pulang ke rumah Bapak. Nah, saudara, tapi kami harus melewati proses. Kami
belajar sesuatu kemarin. Ada banyak hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup kami sebagai keluarga besar. Jadi tanggal 25 Desember mertua saya yang saya punya panggilan kesayangan Kanjeng Mami, ya, itu orangnya energi, orangnya punya semangat hidup. Bahkan mau Natalan kemarin selalu pergi ke salon dulu. Untuk apa saudara? Bukan sekedar rambut tapi nail art. Nail artnya juga sesuai tema. Kalau tema Desember, nail artnya ya ada pohon-pohon Natalnya, begitu saudara ya. Keren pokoknya, saya nggak ada apa-apanya lah saudara. Nail artnya mertua saya keren. Makanya ketika di ICU saya foto khusus nail art mertua saya, keren banget, anak baru, fresh from the oven gitu ya saudara. Nah, tanggal 25 kita Natalan, kita buat bumerang, foto sama-sama. Setelah acara Natal saya pergi dengan keluarga besar saya ke Surabaya. Kita ada ketemuan di sana. Mami sempat telepon ya. Dan kemudian oke, kita pergi. Malam 25, 26 pagi kami diberi kabar sampai jam 9 pagi Mami belum bangun. Sampai jam 12 siang belum bangun. Ternyata Mami bukannya tidur terlelap tapi sudah koma. Singkat cerita dibawa ke ICU, kami harus pulang kembali ke Semarang saudara, dan kita hari-hari itu sering ada di ICU. Sampai malam tahun baru saya sampai setengah 3 pagi ada di ICU sama anak saya 2, sama suami saya. Anak saya kedua bilang, "Mama, ini gak keren mah, masa tahun baru di ICU? Aku bosen, ya udah lakukan apa yang menurut kamu baik dan gak membosankan kamu." "Bener, boleh mah." "Lah, kamu mau apa?" "Aku mau ngedance di depan ruang ICU." "Ngedance? Ya jangan kok nak. Tapi aku gak bisa kalau sudah aku harus ngedance." Sudah tahu anak saya dari setengah 12 sampai setengah 2 pagi itu ngedance di lorong-lorong, di depan ICU, di depan lift, di depan ruang tunggu. Sampai sapamnya lihat dia mau stres ini ya, malam-malam ngedance juga. Tapi kecil, dia bawa loudspeaker kecil, gak sampai kenceng-kenceng. Tapi kan gerakannya kan begitu luar biasa saudara. Kemudian diupload. Nah saudara, apa yang terjadi dok? Kami sempat mengalami dilema karena dokter tidak melakukan tindakan apa-apa. Karena mama saya mengalami pendarahan dan penyumbatan. Dan dokter berkata begini, kami tanya, kondisi seperti ini tuh sampai berapa lama dok? Ya bisa seminggu, ya bisa sebulan. Ada yang kemarin 7 bulan loh pak, itu habis sampai MM-an. Kita belum tanya, dia udah ngomong begitu, habis sampai MM-an loh pak. Tapi ya untungnya dia kerja di Mas Antam, bayarnya pakai emas. Lah kita pendeta bayarnya cuma pakai doa saudara ya toh. Ya saudara, kita mengalami dilema yang luar biasa saudaraku. Dan waktu itu kita sempat ambil keputusan mau home care, Mami mau dibawa pulang. Kami sudah siapkan, kami sudah pesan home care, bahkan tabung untuk oksigen 2 besar-besar sudah dikirim di rumah Cici. Kemudian kita udah dapat 3 suster, jadi 1 hari harus 3 shift. Udah fix mau home care. Tapi ada sesuatu yang nggak enak gitu. Ketika kami ngomong sama dokter bilang gini, lihat kondisi mamimu ini, kalau ventilator dicabut akan mempercepat. Dan rumah sakit dokter tidak mau mencabut, perawat pun tidak boleh mencabut. Yang boleh mencabut itu hanya keluarga. Langsung kami pandang-pandangan, siapa yang mau cabut? Ya kan saudara, sama aja ketika kita mencabut itu kan eutanasia, mempercepat kematian. Akhirnya kita bilang enggak, kita nggak ada yang mau, ya. Sudah kita biarkan berjalan sambil kita berdoa. Akhirnya saudara, singkat cerita tanggal 2 Desember kami janjian untuk ketemu di rumah Cici jam 8 pagi. 5 anak, menantu sama papi. Apa yang kita lakukan? Tidak ada jalan lain. Kita berdoa, ya, berdoa. Kita berdoa minta yang terbaik dari Tuhan. Dan kita percaya kalau itu dari Tuhan semua pasti baik. Amin. Kita nggak mau melakukan yang bukan bagian kita. Cabut ventilator, bawa pulang mami. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, kita nggak mau, saudara. Walaupun kita tahu biaya cukup besar, baru 2 hari tagihan di ICU sudah 18 juta. Baru 2 hari itu pun tidak ada obat-obatan yang kita terima. Kita hanya pinjam kamar dan sewa alat-alat, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Tanggal 2 Desember itu kita doa sepakat, doa puasa. Semua doa sampai jam 10, kemudian kita ke rumah sakit. Jam 3 saya pulang karena saya bantu tukang pijet sama Pak Yuk. Kokoh pergi, yang nomor 4 pulang ke Surabaya, Cici tidur, yang jaga Bang Uni, Pak Mariono, saudara ya. Setengah 4, Pak Mariono dengan santai bilang, "Pak Yuk, aku baru saja dipanggil dokter. Padahal angka mami hari itu di alat itu adalah angka yang terbaik yang bisa ventilator cabut. Jadi angka yang menunjukkan itu
waktunya ventilator boleh dicabut, batas minimalnya sudah terpenuhi, ya angkanya itu untuk penyerapan oksigen. Pak Mar bilang, gimana Pak Yu, mau diapain ini Mami? Terus Pak Yu bilang, sudah tunggu, aku tak kesana. Pak Yu segera meluncur, saya masih dipijat baru sampai pinggang saudaraku ya. Saya bilang, bubar, pergi ke Progerjo, belum nyampe ke Progerjo. Mami sudah pulang ke rumah Tuhan. Di situ kami belajar, saudara, untuk apa ya? Belajar untuk percaya bahwa semua, kalau itu bagiannya bukan bagian apa yang harus kita lakukan, bagian Tuhan, udah nggak usah ikut-ikut, percaya pasti Tuhan yang akan bertindak. Amin saudara. Bukan terus saya bilang supaya mertuaku mati, ya enggak lo saudara, enggak lo ya, karena kan saya lihat Mami itu sudah menikmati sebagai seorang ibu kembali luar biasa, sama papi ke Amerika, ke Australia, ke India, ke China, pelayanan ya, hari-hari belakangan ini kan banyak di kursi roda, dan kami melihat Mami begitu dengan tenang pulang ke rumah Bapak. Saudaraku, kami belajar untuk diam, kami belajar untuk tidak pakai cara manusia. Dan saudara, proses yang kedua, untuk apa kita diproses saudara? Ibu-ibu di sini pasti sudah tahu kentang ya, kentang tahu ya, Anda ya. Nah, semua pasti tahu kentang. Kentang itu di pasar sekarang sekilo berapa ya? Nggak tahu ya. Yang seminggu lalu saya beli sekilo 9.000. Katanya hari ini lagi mahal, 15.000. Tapi pokoknya nggak terlalu mahal. Kentang itu kan bahan mentah. Nah, kalau kita mau buat kentang goreng, biasanya perlu waktu berapa lama, Cik? Cepat ya, apalagi kalau beli di apa namanya di supermarket langsung cereng gitu ya. Biasanya untuk buat kentang goreng seperti begini kan cepat ya, paling nggak ada 5 menit, dikupas, dipotong-potong, kasih garam, goreng. Oh. Ya toh? Nah, ini cuma ya 5 menit. Jadilah kentang goreng dari bahan mentah kentang. Kalau mau lebih ribet lagi, saudara, dipotong-potong, digoreng, terus kita goreng berambang bawang, udang diulek, terus kentangnya diulek, kemudian diuleni, terus diblunder-blunder, cemplungin ke telur, jadi apa? Bergedel. Ya. Berapa lama? Tante buat bergedel? Dari mulai motongin, goreng setengah jam ya, betul. Saya kemarin coba setengah jam. Dan menurut saya ini adalah bergedel yang paling haujit. Kamu lapar kan? Ini kasih kamu, coba. Nanti kamu bisa tebak ini bergedel dari mana. Pokoknya bukan buatan saya. Kalau buatan saya kasih lidah. Iya. Itu bergedelnya soto Bujangwi. Ya, setengah jam saudara jadi bergedel. Ya, setengah jam jadi bergedel. Harganya pasti lebih mahal dari kentang mentah tadi. Iya kan? Bergedel ini satu tidak tahu kalau tadi Bapak 5.000 kayaknya. Pak pulang ya, tiba makan soto ya. Enak itu ya. Saudara, harganya lebih mahal. Tapi saudara, dari kentang itu ternyata tidak cukup bisa hanya jadi kentang goreng atau bergedel. Kalau kita mau proses yang lebih lama, dipotong, dibersihkan, disaring, difermentasi, ya saudara, bukan hanya 1 jam, 2 jam, berhari-hari sampai berminggu-minggu. Dari kentang yang bahan mentah yang murah itu, ternyata saudara bisa dihasilkan satu minuman yang berkelas yang dinamakan vodka. Ya, jadi vodka itu adalah minuman berkelas. Kalau di sini Indonesia karena ada undang-undang minuman keras, dia dianggap sebagai minuman keras. Tapi dia adalah minuman berkelas bagi saudara-saudara kita di Eropa Timur, di Rusia, di Ukraina, di sana itu saudaraku, itu asalnya dari kentang, saudara, dari kentang. Jadi vodka minuman berkelas, pencampur untuk minuman martini ya, Smartina ya saudaraku ya, macam-macam minumannya. Saya pernah waktu bisa trip di Taiwan, ada teman kasih kado untuk teman kami yang ikut, itu minuman masih ada labelnya, ya sengaja tidak diambil saudara. Harganya 11.600.000. Saya sampai penasaran dirupiahkan. Minuman sak botol 11.600.000 itu kaya apa? Bu Vera harus nyoba. Suami saya nyoba bilang enak aja, enak. 11.600.000 ini kamu harus coba. Ya, saya baru baunya saya udah pusing saudara. Tapi setelah saya icipi, enak aja, enak. Orang perengus, ya, karena saya nggak suka saudara. Tapi itu minuman semakin lama disimpan itu semakin mahal anggur itu. Vodka itu asalnya dari kentang saudara. Nah saudara, hari-hari ini ketika saudara diproses oleh Tuhan, rasanya kok tidak selesai-selesai, rasanya kok tambah ruwet, yang itu kok cepet selesai ya. Kenapa aku kok tidak beres-beres yang masalahku sama anakku lah, sama mertuaku lah, sama suamiku, sama teman sekerjaku. Bisa saja Tuhan tidak sekedar buat Anda menjadi kentang goreng, bukan sekedar menjadi bergedel setengah jam, tapi Tuhan
bilang juga. Nah, kan yang hari ini nggak usah jajan ya. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 7 bahwa Tuhan punya tujuan. Dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara dan saya harus tahu tujuan kita diproses bukan saja untuk membuktikan kemurnian kita seperti emas, tetapi jauh lebih tinggi nilainya. Katakan jauh lebih tinggi nilainya. Nanti pada waktu Yesus datang, saudara berhak terima pujian, kemuliaan dan kehormatan. Yang percaya berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes. Saudara itu makanya belajar bertahan dalam proses. Yang ketiga, yang terakhir. Yang kedua tadi proses menambah nilai. Ya. Jadi ketika kita melewati proses yang rasanya kok tidak habis-habis, Tuhan sedang menaikkan nilai kita supaya Anda bukan sekedar menjadi emas, tapi saudara pada nanti waktunya saudara terima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, proses menentukan hasil. Katakan proses menentukan hasil. 1 Korintus 10:13 katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa saudara? Nah, apapun yang saat ini saudara dan saya alami katakan biasa. Kamu sama kanan kiri, biasa. Aduh berat kok biasa? Biasa. Tuhan kamu biasa, amin. Karena apa? Tuhan sudah kasih hasilnya. Tuhan sudah kasih hasilnya apa? Sebab Allah setia. Yang pertama dia setia. Dia Tuhan setia yang tidak akan sekali-kali meninggalkan saudara dan saya. Yang kedua, Ia tidak akan membiarkan kamu dan aku dicobai melampaui kekuatanmu. Yang setuju katakan amin. Jadi ingat, kenapa biasa? Karena semuanya tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu saudara dan saya dicobai, ini yang luar biasa, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Katakan jalan keluar, sehingga kamu dapat menangguhnya. Ingat, Allah setia, tidak melampaui kekuatan, jalan keluar. Ini hasil. Hasilnya juga Tuhan kasih tahu sama saudara dan saya. Tapi masalahnya, kabar baiknya, Tuhan kita tuh senang dengan proses. Amin saudara. Kalau saudara lewati prosesnya dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dalam ketaatan, dalam kesabaran, maka hasil yang tadi 3 ini pasti saudara nikmati. Amin saudara. Tapi kalau kita lari dari proses, kita maunya sendiri, pakai daging kita, pakai emosi, ada masalah dalam bulan cerai, ya, ada masalah dalam gereja, pindah gereja, saudara tak percaya, saya kasih tahu, saudara mau pindah gereja ke seluruh dunia, sampai ke ujung sana, ya, Afrika sana, gereja itu semua sama saja, amin saudara, semua sama, ya, selama kita belum lulus di sini, saudara pindah gereja, saudara akan ketemu proses yang sama, betul? Ya, saudaraku sama aja. Nah saudaraku, di sini kita melihat ketika kita lewati proses itu dengan benar, maka hasilnya itu pasti tidak akan mengingkari proses. Dan setuju dan saya katakan amin. Pemain musik bisa maju ke depan. Saya berdoa setiap kita tangkap kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Bagaimana supaya saudara dan saya sukses melewati proses tanpa protes. Tanpa protes itu artinya kita enggak tanya Tuhan kenapa ini harus terjadi, Tuhan kenapa harus aku, kenapa bukan dia. Kita tahu bahwa proses ini terjadi untuk memurnikan saudara dan saya. Proses ini terjadi untuk apa? Supaya menambah nilai kita, amin. Dijadikan semakin mulia, semakin mulia, semakin mulia. Dan yang ketiga, proses menentukan hasil. Lewati prosesnya dengan benar, hasil tidak akan mengingkari proses. Tokoh-tokoh iman sukses melewati proses, dan proses itu yang membuat mereka menjadi sukses. Amin saudara, amin. Tepuk pundak kanan kiri, katakan ojo kakean protes. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku, amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan.
penjara. Setelah difitnah oleh Tante Suleka, Yusuf tidak ditolong oleh juru minuman yang sudah diceritakan, sudah diartikan mimpinya. Yusuf ngomong, nanti kalau apa yang aku katakan terjadi, kamu ketemu sama Fir'aun, ngomong ya, ini ada aku di sini Yusuf yang harus menderita karena bukan kesalahanku. Ngomong ya. Dalam Kejadian pasal 40, ternyata apa? Juru minuman itu tidak ingat. Bukan tidak ingat, tapi dia sengaja melupakan karena dia nggak mau mungkin kesalahannya di depan Fir'aun. Nanti Fir'aun ingat lagi. Sehingga apa, harus lewati waktu lagi 2 tahun Yusuf di dalam penjara, saudara. Tapi saya bersyukur juru minuman itu tidak ingat. Kalau juru minuman ingat ngomong sama Fir'aun, kemudian disidik perkaranya Yusuf, apa yang terjadi, saudara? Kemudian Yusuf bebas, dia pasti akan pulang ke rumah bapaknya. Dan Yakob kaget, loh, kamu kan sudah mati, kok kamu masih lihat? Itu kakakku yang buang aku ke sumur, bla 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 bla. Balas dendam, saudara. Rencana Tuhan gagal dalam hidup Yusuf dan bangsa Israel. Tapi untung juru minuman melupakan. Hingga firman Tuhan Mazmur 115 katakan, hingga waktunya genap, firman Tuhan mendapati Yusuf benar. Benar karena apapun yang sikap hati yang benar, gak pakai trik-trik dunia, cara-cara dunia untuk melepaskan diri. Disitulah Tuhan bertindak dan bekerja. Dan setuju dengan saya, katakan amin. Tunggu waktu lagi 2 tahun sampai akhirnya Fir'aun bermimpi, tidak ada yang bisa menceritakan. Kemudian juru minuman ngomong, ini waktunya aku menceritakan apa yang terjadi kesalahanku yang lalu. Ada orang di dalam tahanan yang namanya Yusuf. Dan singkat cerita, Yusuf diambil dan dia menjadi orang terkemuka di Mesir. Amin. Nantikan waktu Tuhan dalam hidup kita. Gak usah pakai cara-caramu sendiri, gak usah pakai cara-cara manusia kita, tapi percaya waktu Tuhan yang terbaik. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang jauh dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari yang percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang jauh dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan. Lewati ujian, ku tetap percaya. Lewati ujian, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kalau dua tangan kita tidak ada Tuhan yang hidup kami. Kami mau belajar untuk memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk tidak banyak protes. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa itu harus terjadi dalam hidupku? Tapi kami selalu yakin bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kami mendatangkan kebaikan. Waktumu itu yang terbaik dan Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ajar kami untuk mengerti bahwa ini untuk membuktikan kemurnian kami, memurnikan hidup kami, menambah nilai kami, menaikkan level kelas kami Tuhan, membuat kami Tuhan boleh menikmati hasil yang sudah Tuhan janjikan dan sediakan bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk kami tetap bertekun dalam setiap proses kehidupan yang kami alami, karena kami tahu itu akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh keteguhan hati, roh keperkasaan turun dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang kuat. Terima
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini. Biar firman itu termeterai dalam hidup kami oleh kuasa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Lebih lagi mari katakan sama-sama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian.